Halo sobat viewers, welcome back to my channel The Hobbies Julianto. Oke men, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan ngopi online lagi men. Mantap bro. Hari ini saya akan membahas sebuah produk yang banyak sekali di request sama teman-teman sekalian. Kita akan membahas sebuah series terbaru dari Exory, yaitu Luxora, dimana untuk series ini katanya itu speknya emang gokil katanya gitu, harganya murah, speknya gokil di atas rata-rata. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mereview produk ini. Saya akan lihat, saya penasaran juga apakah emang seperti itu adanya. Dan sebelum kita unboxing, saya akan coba untuk baca-baca mantra dulu. Untuk size-nya di sini size 3000 yang saya kirim ini, line capacity nanti akan kita cek. Berat di 260 gram, gear ratio 5.2:1, max drag di 6 kg. Kemudian untuk fitur-fitur, dia menggunakan reinforced graphite body, advanced clicker soft support, V-shape forged aluminium spool, one piece screw in handle 8+1, shield ball bearing, kemudian ada 4 poin waterproof rubber shield dan ALB atau aero like rotor. Dan langsung aja di sini akan saya unboxing untuk reelnya. Dalam pembelian untuk reel Exory Luxora ini kita dapat, ini ada reelnya satu. Untuk penampakan reel bisa dibilang cukup keren di sini. Nah, ini dia. Oke, kemudian di sini juga kita dapat skematik untuk produknya. Skematik, oke, yap. Dan di dalam sini sudah kosong, nggak ada apa-apa lagi men. Nah, dalam pembelian untuk reel Exory Luxora ini hadir dalam beberapa pilihan ukurannya. Ada 6 pilihan ukuran dari size 1000 sampai 6000, semuanya itu lengkap men. Jadi nggak ada yang diloncat-loncatin untuk angkanya. Dan untuk reel Exory yang ada di tangan saya ini yang size 3000. Jadi pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas di size 3000 aja. Pada bagian bodi dan rotor untuk reel ini ia dipainting dengan warna Gunsmoke harusnya ini ya. Gunsmoke, kemudian untuk bagian spool dia pakai warna silver dengan aksen berwarna emas. Lalu pada bagian handle pada warna full hitam ini, full black. Nah, untuk penampilannya di sini terlihat cukup keren untuk sebuah reel di range harga 100-an sampai 200-an ribu men. Cukup keren ini. Pada bagian bodi sini dia menggunakan bahan reinforced graphite. Untuk desain bodinya dia menggunakan desain tanpa bolongan, solid. Jadi ini akan membuat kekuatan reel arm yang lebih baik, terutama di bagian sini men. Lalu untuk tingkat kekakuan bodinya pada saat saya pasang kejoran dan saya berikan tekanan, ini tetap masih ada pergerakan karena ini non metal ya. Tapi kalau dibandingkan dengan standar grafit biasa sih ini udah lebih rigid sih. Kalau saya hitung ya dari persentase 0 sampai 100% itu bisa masuk di sekitar 85 sampai 90%. Kemudian pada bagian rotor untuk reel ini juga menggunakan bahan reinforced graphite. Untuk rotornya ini dia menggunakan desain aero rotor. Banyak sekali bolongannya di sini. Ini fungsinya untuk mengurangi bobot dari rotornya ini men. Dan untuk tingkat kekakuan pada bagian rotornya, kalau saya berikan tekanan ini udah baik sekali. Ini udah kaku. Kemudian untuk rotor ada space tipis ya di sekitar 1 mili. Dan untuk one way-nya di sini dia tidak menggunakan switch lagi pada bagian lower body yang akan memberikan keuntungan dari sistem pertahanan airnya. Jadi jika ada air, cipratan air masuk dari bawah ini kena bagian bodi kita, dia tidak akan langsung masuk ke dalam one way system gitu. Nah, kemudian pada bagian handle untuk reel ini dia menggunakan handle dengan tipe one piece, bahannya metal. Kemudian untuk knopnya pakai tipe T-bar, ini ada lapisan rubbernya. Dan untuk knopnya ini harusnya sih non removable harus. Oke, di bagian knopnya ini, di bagian covernya saya nggak bisa buka men. Kayaknya dia dilem ya, keras banget ini. Tapi kalau prediksi saya sih dia non removable, jadi dia pakai sistem klem. Dan di bagian dalamnya ini saya kurang tahu sih apakah ada ball bearing atau tidak, karena di sini terlihat cukup lancar untuk putaran dari knopnya. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja. Di sini pada bagian penguncian handle dia menggunakan sistem screw in handle. Untuk lockingnya dia udah quick lock. Jadi pada saat dia padat, nah langsung kunci dia. Tingkat kepresisian drive gear ini space-nya tipis sekali, udah sangat presisi. Untuk handle ada sedikit space sepertinya di sini. Iya, ada sedikit space di sini men, tapi tipis saja. Untuk rotor padat, stop and go
Stop and go ada sedikit saja jeda balik di ujung, tapi ini belum akan mengganggu untuk kenyamanan dalam pemakaian. Untuk handle pun dia udah interchangeable ya, bisa dipasang di sebelah kiri dan juga bisa dipasang di sebelah kanan railnya. Kemudian pada bagian spool untuk rail ini dia menggunakan tipe medium spool, jadi dia tidak dangkal dan juga dia tidak dalam, tidak reguler ya. Untuk spoolnya ini menggunakan bahan metal, aluminium. Kemudian untuk lubang penempatan mainline pada bagian spoolnya ini, kalau saya ukur size-nya itu lebarnya di sekitar 18,11 mili dengan kedalaman di sekitar 6 mm. Kemudian untuk bibir spool di sini dia sudah menggunakan tipe V-shape. Nah, jadi dan untuk bibir spoolnya ini pun sudah diberikan lapisan anodize. Dengan sistem seperti ini dia akan membuat friction yang halus nanti pada saat ada pergesekan mainline dengan bagian bibir spoolnya ini, terutama pada waktu kita lagi kejar long cast ya, lagi ngelempar dengan teknik yang keras, momen. Untuk tutup spool pun di sini dia udah terdesain dengan cukup ceper di sini, dan dengan tipe seperti ini dia tidak akan mengganggu twisting effect yang terjadi pada saat kita lagi melempar umpan. Pada bagian tutup spool di sini dia sudah dilengkapi dengan karet seal, dan untuk spoolnya ini, nah ini keren sekali, momen. Untuk spoolnya ini dia sudah menggunakan shaft support spool dan juga ball bearing support. Wow, keren sekali ini ya. Nah, jadi untuk sebuah rail di range harga yang sangat murah meriah, menurut saya ini adalah sistem terbaiknya. Nah ini dia. Ini sangat keren sekali. Paten, patut diacungin jempol ya. Kemudian saya akan buka di bagian drag system. Untuk drag system pada rail ini, wow, ini juga keren loh men. Di bagian drag systemnya ini dia menggunakan beberapa layer ini. Ada 6 layer. Tuh. 6 layer drag system di mana dia terdiri dari 3 buah bahan drag washer berbahan karbon. Karbonnya pun udah menggunakan karbon bagus di sini. Dan kemudian juga ada 1 buah dishwasher. Harusnya ini bahannya stainless steel. Kalau melihat dari warnanya, iya betul. Ini menggunakan stainless steel 304 mamen. Udah sangat oke sekali. Kemudian untuk max drag pada rail ini berdasarkan spesifikasinya itu ada di 6 kg. Tetapi saya rasa sih untuk max drag akan lebih dari 6 kg kalau saya melihat dari sistem layer untuk drag pada rail ini. Bisa lah tembus di sekitar 10 kg mamen. Kemudian untuk kinerja dari drag sistemnya, untuk setelan rendah, setelan kecil, enak mamen, halus di sini. Oke, untuk setelan besar, wah, udah kekencengan ini. Ya, setelan besar pun enak. Di sini sangat halus sekali. Jadi transisi antara drag diam ke drag bekerja itu dia tanpa ada hambatan, tanpa ada keset, tanpa ada lonjakan. Sangat bagus sekali untuk sistem dragnya ini sih. Kemudian di bagian bell wire untuk rail ini dia menggunakan bahan metal. Untuk bell wire-nya menggunakan tipe tupis. Bell wire-nya cukup tebal di sini momen. Kemudian untuk bell arm menggunakan bahan grafit, dan untuk bell assembly menggunakan bahan metal. Dan untuk bukaan bell wire pada saat bell arm terbuka, sudutnya seperti ini, sangat lebar ya. Dari samping dan dari atas. Ini lebar momen. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk melakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar dari rail Exory Luxora ini. Di sini pada bagian rasio ya, rasionya itu harusnya ada di 5.2 berbanding 1. Langsung akan saya cek, saya akan mulai dari sudut sini mamen. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah bener banget untuk rasio di 5.2 berbanding 1. Untuk retrieve-nya sih terasa ringan ya, ringan di sini. Untuk crank feel lembut, girth-nya ada. Di sini girth-nya ada. Kemudian untuk putaran kosong, ini terasa balance, mamen. Pada bagian spring gate, di sini dia menggunakan bahan metal, dan untuk pair-nya ini dia menggunakan pair dengan tipe spiral atau pair keong. Kemudian untuk kinerja dari bell automatic, untuk rilisnya terasa cukup sensitif, ringan. Untuk tendangan balik atau blowback-nya pun terasa tidak terlalu keras. Kemudian di bagian line capacity, jika kita menggunakan mainline dengan diameter 0,205 mm itu masuk 210 meter, 0,235 mm itu masuk 160 meter, dan 0,265 mm itu masuk 130 meter. Di sini saya berhasil masukkan 200 meter PE berdiameter 0,20 mm atau setara dengan PE 1,5 ke dalam rail Exory Luxora size 3000, dan di sini untuk hasil spooling rata ya, tidak ada penumpukan. Untuk hasil lilitan mainline-nya pun terlihat rapi. Pada bagian line roller di sini dia terpasang presisi ya, space-nya tipis sekali. Untuk line roller pun terkesan sangat sensitif di sini. Pada bagian line roller di sini dia menggunakan bahan stainless steel, dan untuk line rollernya ini dia udah disupport dengan 1 buah ball bearing support. Kemudian untuk size ball bearing di 5.
kali 8 kali 2,5. Nah, ini baru benar untuk size ini ya, size apa namanya, ball bearing. Kemarin-kemarin tuh saya pakai Sigmat yang ini mamen, aduh kacau ini ya. Ini innernya itu pasti itu 4,5 dia mamen. Tuh. Harusnya itu dia 5 karena untuk inner ini infonya itu dia nggak ada yang 0,5 ya kalau untuk inner ya. Jadi dia pasti genep. Nah, jadi mungkin untuk beberapa video belakangan yang saya bikin itu untuk size innernya itu perlu kalian tambahin di 0,5 deh. Dan di sini pun saya sudah cek untuk kinerja dari line rollernya. Untuk pergerakan mainan cepat, lambat ataupun tersendat-sendat, untuk line roller sudah memberikan reaksi yang baik. Pada bagian drag clicker di sini dia menggunakan drag clicker dengan tipe advance. Untuk drag clickernya ini dia menggunakan clicker wire dengan tipe yang flat atau pipih. Lalu di bagian housing clicker di sini dia menggunakan bahan seng yang dipasang di bagian dasar spoolnya. Dan di sini untuk kinerja dari drag clicker, pada saat saya pasang spoolnya dengan tension drag kosong, saya putar untuk feel pergesekan antara clicker wire ke bagian housing clicker. Terasa cukup ringan ya, tidak terlalu keras-keras amat, dia tidak kasar. Untuk suara clicker pun yang dihasilkan di sini terdengar nyaring dan garing mamen. Kalau saya kasih nilai dari 1 sampai 10, saya bisa kasih nilai di angka sekitar 7,5 hingga ke 8. Kita dengar dulu untuk drag clicker sound dari Real Exory Luxora ini. Kemudian untuk reel ini dia juga sudah disematkan dengan beberapa sistem shield water resistant, seperti misalnya pada bagian tutup spool, kemudian di bagian rotor nut di sini juga harusnya sudah ada karet sealnya, lalu di bagian handle dan juga AC cap juga ada karet sealnya. Untuk berat reel Exory Luxora size 3000 ada di 260 gram. Dan sekarang langsung aja kita akan lakukan pembongkaran dan kita akan cek untuk internal parts dari reel ini, mamen. Nah, di sini pada bagian spool supportnya dia menggunakan satu buah ball bearing. Untuk ball bearing ini sepertinya dia udah stainless steel ball bearing, mamen. Nah, untuk stainless steel ball bearing ini sepertinya dia masih di grade standar grade ya. Ini sangat keren sekali, mengingat bahwa untuk reel ini harganya sangat murah. Dan kemudian juga ada satu buah bushing di sini. Bushingnya menggunakan bahan ABS. Untuk size ball bearingnya, siapa tahu ada yang mau upgrade jadi 2, itu di 7 kali 11 kali 3. Kemudian untuk reel ini juga sudah menggunakan shaft support seperti ini. Jadi dengan ada shaft support ini dia akan membuat kinerja dari segi durability ya. Durability untuk spoolnya ini akan lebih tahan lama. Terutama kalau teman-teman mau ajak main di kelas yang agak berat. Ini akan sangat mendukung sekali. Nah, di sini di bagian nut dia juga udah ada support ini ya, ball bearing. Wow. Keren juga reel ini, mamen. Dia udah menggunakan sistem floating untuk reel ini ya. Pada bagian ini. Nah, pada bagian main shaftnya ini. Kemudian ini juga ada teflon. Nah, untuk sistem floating ini fungsinya dia akan membuat pergesekan yang lebih kecil di bagian antara main shaft dan juga di bagian pinion gearnya ini. Jadi untuk pinion gear dan main shaftnya itu gesekannya nanti cuma ada pada bagian ujung, dan itu akan berimbas ke lebih smooth dan lebih ringan untuk putaran dari handle-nya itu, mamen, karena pergesekannya dia kurang. Nah, kemudian di sini pada bagian support untuk rotor nutnya dia juga menggunakan stainless steel bearing di sini. Oh, keren juga ya untuk reel ini ya. Asli keren ini, mamen. Size-nya itu ada di 5 kali 8 kali 2,5. Kemudian kita akan lanjut lagi. Oh ya, di bagian rotornya di sini ada satu buah balancer. Ini akan membuat perputaran rotornya itu menjadi lebih balance pada waktu berputar. Nah, di sini pada bagian main shaft untuk reel ini dia sudah menggunakan bahan stainless steel 306, men. Super. Ini gokil sekali. Reel ini harganya murah loh, cuman di 200.000, men. Bahkan saya dapat plus diskon itu di 190-an ribu atau 180-an ribu gitu, men. Gila. Keren banget ya. Di bagian one way sistemnya di sini ada beberapa support. Untuk supportnya ini di sini ada washer,
Kemudian ada ball bearing. Oke. Ball bearingnya juga pakai stainless steel, men. Kacau ini, bro. Ini dia ada babysitter. Lalu ada one way. One way-nya udah menggunakan one way satu arah. 6 roller bearing di bagian dalamnya. Untung dia nggak pakai yang 8 roller bearing. Lebih gila lagi itu. Ada one way clutch. Lalu ada pinion gear dan ada satu buah support ball bearing lagi. Ball bearingnya stainless steel juga di sini, men. Stainless steelnya ini stainless steel tapi dia grade rendah, tapi dia udah stainless steel, men. Udah jelas ini lebih baik jika dibandingkan dengan bahan ball bearing standar. Untuk ball bearing yang bawah saya mau cek ini presisi nggak ya. Nah, oke, jadi ini presisi ya. Nah, untuk reel ini di bagian support pada bagian ball bearingnya, untuk bagian pinion gearnya, ini dua-duanya benar-benar berfungsi sebagai support sesungguhnya, sebagai poros perputaran dan juga poros kekuatan dari pinion gearnya. Dan terus terang untuk reel di range harga under bisa dibilang ini 200.000 ya. Kayaknya ini satu-satunya deh yang dimana ball bearing pada bagian pinion gearnya itu dia dua-duanya memang berfungsi sebagai sebuah bantalan support untuk si pinion gearnya, men. Kalau yang lain yang saya temukan adalah biasanya itu kalau dia pakai yang tipe ada kepala di sini. Nah, kepalanya ini yang akan menjadi bantalan dan juga di ball bearing yang bagian atas ini. Dan untuk ball bearing bagian tengah yang ada di atas giginya ini, dia hanya akan menjadi spacer. Ada saya temukan beberapa reel tapi nggak banyak, cuman di sekitar 1 atau 2 reel. Di mana untuk fungsi ball bearing pada pinion gear mereka itu benar-benar berfungsi sebagaimana fungsinya, terutama di bagian pinion gear ini ya. Dan yang lainnya sih cuma sebagai spacer aja. Dan untuk reel ini saya acungin jempol, salut saya. Apalagi untuk ball bearingnya udah menggunakan stainless steel ball bearing, men. Kemudian untuk size-nya ya, untuk ball bearing yang ada di atas di size 7 kali 14 kali 4. Kemudian yang bawah ini size-nya ada di 7 13 kali 3,5. Gila, ini reel bakalan laku parah, yakin saya. Untuk drive gearnya di sini dia menggunakan percampuran antara bahan zinc dan juga stainless steel. Pada bagian as tengahnya ini stainless steel. Saya kirain itu dia pakai full zinc, men. Untungnya di sini dia ada agak kelihatan ya untuk bodi bagian bawahnya ini. Kalau dia terselubung semua pakai zinc, saya pasti ngirain ini bahan zinc, men, karena di bagian bawah sini tuh dia terselubung rapi banget. Nah, jadi kayak full zinc gitu. Nah, di sini untuk bahan drive gearnya ini dia menggunakan bahan drive gear antara zinc dan juga stainless steel. Asnya stainless steel, drive gearnya zinc dan juga idle gearnya ini zinc. Untuk size-nya panjang asnya ada di 26,75 mili, diameter sebelah kiri 7 mili, diameter sebelah kanan di 7 mili juga kurang lebih sama. Untuk lebar main gear 26,83 mili, untuk tebal giginya 2,65 mili, dan untuk lebar idle gear di 10,05 mm. Lalu untuk drive gear dia disupport dengan 2 buah ball bearing support. Ball bearingnya juga menggunakan stainless steel ball bearing. Gokil. Nah, ini dia. Stainless steel ball bearing, men. Terbaik. Ini untuk size yang sebelah kiri. 7 kali berapa ini? 13 kali 3,5. Ini untuk yang sebelah kanan. 7 11 3. Hot ini, men. Kemudian di bagian slider dia menggunakan bahan zinc dan slidernya ini disupport dengan satu buah slider guide yang ada pada bagian bawah. Untuk grease-nya ini dia pakai grease yang kental ya, grease biru, men. Kemudian di sini di bagian oscillating gear dia menggunakan bahan zinc juga dan dia udah dikunci dengan satu buah skrup, ditambah lagi dengan satu buah support ball bearing juga di bagian dalam. Ini merupakan untuk sistemnya ini udah sempurna. Jadi untuk oscillating gearnya juga terlihat cukup lebar. Nah, ini dia untuk oscillating gearnya ini untuk diameternya ada di 21,32 dengan ketebalan di 2,63 mili. Lalu untuk support pada bagian oscillating gear dia menggunakan ball bearing. Ball bearingnya pakai stainless steel juga.
size-nya di 5 kali 8 kali 2,5 keren. Kemudian untuk jumlah ball bearing pada reel ini itu ada di 8 plus 1 berdasarkan spesifikasinya, akan langsung saya hitung ya. Pada bagian land roller ada 1, support spool ada 1, 2, kemudian di bagian pinion gear 2, kiri dan kanan drive gear 2, kemudian pada bagian ini oscillating gear ada 1, 7, dan untuk spare part yang bereaksi keras ada magnet. Di sini nih di bagian balancernya ini bereaksi keras ya. Kemudian ini stainless steel, screw ini pinnya ini stainless steel, aman. Untuk skrup semua stainless steel, washer stainless steel. Oke. Kemudian askenop ini stainless steel men, dia bereaksi lemah. Ini kalau bereaksi lemah ini dia 304, stainless steel 304. Untuk bagian sini ini juga stainless steel. Skrupnya nggak pakai skrup, dia harusnya pakai pin ini. Nah ini dia pakai pinnya stainless steel sih, tidak bereaksi keras. Kemudian bisa terbilang ya untuk reel ini itu dari spare partnya ini udah sangat minim sekali loh terhadap reaksi magnet pamen. Saya saya ini termasuk kaget untuk reel Exory ini ya, Exory Luxora ini. Banyak sekali teman-teman yang bilang bahwa untuk reel ini tuh gokil parah, dan setelah saya lihat memang pada kenyataannya untuk reel ini gokil parah men. Dan bisa saya bilang sih untuk range harga yang ditawarkan oleh si Exory Luxora di sekitar 190 hingga ke 200 ribuan ini menjadi reel terbaik yang ada saat ini men. Asli ini yang terbaik pada saat ini, karena untuk reel ini yang pertama ya, untuk kelebihannya ya, dia udah menggunakan stainless steel ball bearing men. Belum ada saya temukan reel di range harga 200 ribu yang menggunakan stainless steel ball bearing. Nah, walaupun untuk stainless steelnya masih standar stainless steel sih, tapi ini udah stainless steel men. Nah itu yang pertama. Kedua, dari segi spare partnya untuk reel ini dia sudah sangat memenuhi kriteria banget untuk sebuah reel saltwater, karena untuk spare partnya itu sudah terdiri dari sebagian besar bahan-bahan stainless steel 304. Kemudian yang ketiga, untuk reel ini dia sudah menerapkan sebuah fitur yang sangat jarang dimainkan, yaitu fitur floating pada bagian osilasi untuk main shaft-nya ini, dimana dengan adanya sistem floating itu, maka untuk main shaft, pergesekan antara main shaft dan juga di bagian pinion gearnya itu dia menjadi lebih kecil, hingga dia akan membuat putaran yang lebih halus dan juga putaran yang lebih ringan pada reelnya ini men. Kemudian juga untuk reel ini saya rasa ini udah sangat big deal banget. Ini bukan big deal lagi, bisa bilang menurut saya sih untuk reel ini kita beli nggak akan rugi men, karena ini merupakan reel satu-satunya di range harga 200 ribu yang menerapkan full konsep saltwater seperti ini. Reel ini udah menawarkan sebuah produk dengan susunan komponen, penggabungan komponen terbaik di range harganya. Tapi kalau kalian tanya untuk reel ini apakah ini udah masuk full saltwater, saya bilang sih belum masuk ke full saltwater. Konsep saltwater iya, bisa dibawa ke saltwater bisa sekali, tapi kalau dibilang full SW enggak, karena menimbang dari bahan bodi dan rotor untuk reel ini dia masih menggunakan bahan grafit ya. Untuk tingkat kekakuannya itu belum terlalu maksimal, tetapi ini udah lebih dari cukup men. Saya tidak akan mengkomplain produk ini karena untuk produk ini harganya sangat murah sekali. Tapi di sini kita bertanya apakah ini udah SW atau belum ya. Cuman kalau kalian labelin SW, menurut saya sih udah cocok untuk reel ini untuk bermain di kelas ringan saltwater game. Ini udah cocok sekali, seperti bermain di lake jigging gitu atau dasaran ringan, ini udah cocok sekali men. Dan untuk reel ini walaupun dari tadi udah saya puji-puji men, dia menggunakan spare part yang bagus, sistem ini, fitur itu, tapi tidak membuat reel ini tiba-tiba langsung menyamai kelasnya kayak kelas-kelas reel dari brand ternama men, brand internasional. Nggak seperti itu ya, karena untuk reel ini mereka tetap dibuat atau diproduksi oleh mesin-mesin yang menurut saya masih standar, mesin-mesin OEM, mesin-mesin yang ya mesin massal lah gitu.
Jadi dari segi quality tentunya tidak akan menyamai produk-produk berkelas walaupun dia memiliki 100 fitur teknologi modern pada produknya, men, tidak akan menyamai sebuah kualitas real high end gitu. Tetapi kalau kalian mencari sebuah reel yang mempunyai konsep yang bagus, fitur yang keren, spare part yang bagus di harga low end, low budget, ini adalah yang terbaik menurut saya saat ini. Tapi tetap ya dengan persepsi, dengan konteks, ada harga, ada rupa, ada harga, ada barang, ada harga, ada kualitas gitu, mamen. Nah, jadi kalau kalian tanya untuk reel ini recommended nggak? Sangat recommended banget menurut saya. Ini sangat keren banget di range harga 200.000. Enggak ada ruginya kita memiliki reel ini, mamen. Jadi buat teman-teman semua yang pengen untuk beli reel ini langsung aja gercep. Saya rasa reel ini nggak akan bertahan lama di pasaran. Dan kemudian kalau kalian tanya untuk reel ini akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa? Bermain casting, like jigging, dasaran, kolaman, turnamen ya, turnamen segala lini ini akan cocok sekali. Kemudian untuk joran di size 3000 kalian bisa gunakan joran di 715, 817, 817 kayaknya karena dia pakai tipe medium spool kayak gini. Kemudian untuk PE kalian bisa gunakan PE 1, 2, 3. Kemudian untuk spot, saltwater, freshwater itu udah libas habis dengan perawatan yang baik, dengan penggunaan yang benar, dengan teknik yang benar. Untuk reel ini saya yakin pasti akan awet. Dan kemudian untuk harga, reel Exory Luxora ini dibanderol di range harga di sekitar 180 hingga ke 250.000 gitu, tergantung dari diskon, tergantung dari toko. Dan di range harga segitu menurut saya ini sangat worth it banget. Wajib banget kita miliki, mamen. Kalau yang punya budget langsung aja digas, ini sangat keren sekali. Dan untuk link pembelian mungkin kalian berminat, cek aja langsung ke deskripsi saya. Nanti akan saya sematkan linknya di situ. Dan juga di video ini pun nanti akan saya sematkan untuk linknya. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu saya share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe. Biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.